Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya, apakah siswa dan siswi di sini sudah mengumpulkan tugas yang kemarin? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah Bu. Sudah Bu. IPA 5 sepertinya sudah semua. Baik. Nah, ini sudah terlihat? Sudah terlihat Bu. Sudah Bu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks ceramah. Kita akan menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Kemudian nanti kita akan mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur. Apa itu teks ceramah? Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Nah, coba anak-anak di sini ada yang tahu tidak perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah? Bu. Siapa namanya? Syabila. Sabila. Ya, boleh Sabila. Pidato adalah pembicara di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Kalau Kalau ceramah, yaitu pembicara di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Dan khotbah adalah pembicara di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan, keagamaan, atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat. Iya, terima kasih. Betul ya, bahwa terkadang banyak yang susah membedakan apa sih itu ceramah, pidato, khotbah. Sepertinya sama-sama. Nah, ini ada tujuan ceramah. Ibu simpulkan bahwa tujuan ceramah ini ada 6. Yang pertama itu ada informatif atau instruktif. Artinya di dalam ceramah ini bertujuan untuk menyampaikan informasi. Kemudian persuasif, yang tadi Ibu katakan bahwa di dalam ceramah biasanya juga mengajak gitu, pembicara itu mengajak pendengarnya untuk mengubah persepsi atau sikap atau tindakannya. Kemudian argumentatif, jadi di dalam ceramah juga menyampaikan argumen, pendapat atau argumen yang biasanya disampaikan oleh pembicara kepada pendengarnya. Kemudian yang keempat itu ada deskriptif. Nah, deskriptif ini artinya menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan atau peristiwa yang sedang berkembang. Biasanya berkembangnya itu di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada rekreatif. Nah, rekreatif ini artinya teks ceramah ini juga bertujuan untuk menghibur atau memberikan suatu hiburan ketika ceramah itu berlangsung. Bahkan banyak penceramah itu menyisipkan beberapa kalimat hiburan untuk mengubah suasana agar tidak menjenuhkan seperti itu. Kemudian naratif ini artinya ceramah ini bertujuan untuk menceritakan sesuatu hal kepada pembicara atau pendengar. Saya Bu. Siapa namanya? Evi Bu. Evi, boleh. Ciri-ciri teks ceramah. Yang pertama, memiliki struktur yang lengkap, terdiri atas pendahuluan, isi, penutup. Yang kedua, merupakan keterampilan berbahasa satu arah.
Yang ketiga, dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal. Yang keempat, pembicara berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengar hanya menyimak saja. Yang kelima, merupakan kegiatan pasif reseptif. Ke struktur teks ceramah. Nah, ini sangat penting ketika nanti kalian mengkonstruksi atau memproduksi teks ceramah. Yang pertama itu ada pendahuluan atau biasa disebut dengan tesis. Itu berisi tentang isu, permasalahan, pandangan umum penulis. Jadi ketika membuat teks ceramah, tentukan dulu isunya mau mengenai hal apa. Kemudian temukan permasalahannya yang akan diangkat dalam ceramah kalian itu apa permasalahannya. Kemudian berikan pandangan umum penulis. Nah, lanjut ke isi. Nah, di isi ini Saya Bu siapa namanya? Reski. Reski, boleh. Contoh analisis pemilihan kata teknis untuk pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesadarannya dibandingkan dengan zaman dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak dalam ungkapan-ungkapan banyak kalangan yang menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja itu harus hati yang menerimanya. Bagian itu mengenalkan permasalahan utama tesis, yakni tentang menurunnya kesadaran berbahasa masyarakat. Iya, terima kasih Reski. Nah, ini ada contoh. Saya Bu Siapa namanya? Sebutkan. Hasnadiah. Hasnadia. Iya, boleh. Isi dari rangkaian argumen, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan. Maura, boleh. C. Penutup atau penegasan. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan sering dari penutup atau penegasan. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan sering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh orang. Selanjutnya ada kaidah teks ceramah. Di kaidah teks ceramah ini, kaidah kebahasaan biasanya banyak memakai kata ganti orang pertama seperti saya, aku, kami, atau mengatasnamakan kelompok. Dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Nah, kata ganti kedua jamak ini seperti. Nah, mungkin sekian materi yang Ibu sampaikan, cukup singkat. Kalian nanti bisa pelajari lagi lebih dalam, kalian bisa cari lagi referensi atau ilmu di buku, di internet, dan banyak ya sebagai referensi, sebagai penambah ilmu kalian. Nah, tugasnya ini kalian membuat mind mapping mengenai materi teks ceramah yang sudah dibahas. Jadi, kalian merangkum materi-materi yang tadi dibahas, kemudian dibuat seperti mind mapping. Tahu kan mind mapping seperti apa? Tahu Bu. Nih, contoh mind mappingnya seperti ini. Kalian bisa buat di kertas HPS. Kalian bisa tambahkan gambar, tambahkan warna. Pokoknya kalian buat sekreatif mungkin. Supaya apa? Supaya ketika nanti kalian itu ingin belajar kembali, tapi kadang suka misalkan file materinya itu hilang. Nah, kalian bisa baca ulang materi-materinya dari mind mapping yang kalian punya. Terima kasih.
Terima kasih juga, Bu. Makasih, Ya, Bu. kalau begitu Ibu akhiri saja ya. Ibu Rifah hadir. Iya, sudah. Sudah Ibu screenshot, jadi udah kelihatan semuanya. Jangan lupa diisi saja absennya ya. Ya, Di Bu. Iya, Google. Bu. Baik, Bu. Ya, baik. Jika tidak ada yang mau didiskusikan, Ibu akhiri. Terima kasih sebelumnya. Semoga ilmu yang dibahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.